Waduh, sosok ini sebut PBB dalam pembakaran dan penyandera pilot Susi Air oleh KKB. Waduh, sosok ini sebut PBB dalam pembakaran dan penyandera pilot Susi Air oleh KKB. Hal ini diungkapkan oleh pengusaha Indonesia yang juga aktif sebagai YouTuber. Penulis Bosman Mirdegu itu menyebut bahwa ada keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam permasalahan ini. Ungkapan ini diposting dari kanal YouTube Bosman Mirdegu yang dipostingannya pada Sabtu 13 Mei 2023. Pemilik nama asli Mirdegu, Wowiek Prasantyo ini menuliskan thumbnail YouTube-nya PBB dalam dibalik tragedi Susi Air di Papua. Dari beberapa rangkaian peristiwa yang terjadi di Papua, Bosman Mirdegu menilai hingga saat ini belum ada langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia khususnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Papua. Padahal peristiwa ini sangatlah penting dan genting yang menyangkut kedaulatan Indonesia. Kedaulatan militer kita sedang diserang. Ayo segera bertindak. Ayo DPR, kemana suara kalian? Menlu kenapa tidak melakukan lobby-lobby ke tingkat dunia? Ungkapnya. Dirinya juga meminta Presiden RI Joko Widodo agar memikirkan permasalahan di Papua dan segera bertindak dengan tegas. Jangan hanya sibuk dengan mencari penggantian sebagai Presiden RI pada pemilu 2024 mendatang. Siapa saja yang menjadi presiden nanti pasti punya naluri untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI sebutnya. Menurut Bosman Mirdegu, yang saat ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, yakni kondisi Papua yang tengah kritis, di mana ada 36 tentara komando pasukan khusus Kopassus yang diserang. Walau dengan senjata sedikit mereka waktu itu karena dalam situasi negosiasi, namun tentara Kopassus itu adalah kekuatan 720 tentara saat itu, katanya. Bosman Mirdegu menyebut satu kekuatan Kopassus mengalahkan 20 pasukan lawan. Artinya, kalau ada 36 anggota Kopassus diserang bertempur melawan KKB, tentara pemberontak itu mereka kalah dan trauma. Artinya, kalau KKB yang katanya anggota hanya seratusan, itu kayaknya tentara pasukan elit kali ya, katanya lagi. Untuk menjadi pasukan elit tentunya sangat mahal, mengeluarkan biasa. Lantas Bosman Mirdegu berpikir, siapa orang yang membayar pasukan elit ini? Kemudian senjata dan amunisi yang KKB dapatkan tentunya ada sponsor yang membiayainya. Tahun 2023 ini KKB meningkatkan eskalasi. Siapa sponsornya? Mau apa mereka dari Indonesia? Apa karena ada Freeport? Tutupnya. Sebelumnya, pembakaran pesawat Susi Air serta penyandera sang pilot Kapten Philip McMartens pada 7 Februari 2023 yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata Papua pimpinan Egyanus Kogoya masih menjadi tanda tanya besar. Pertanyaannya yang timbul yakni alasan besar KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya yang tega membakar pesawat Susi Air dan menyandera pilot, padahal pesawat Susi Air sudah puluhan tahun membantu dan melayani warga Papua. Selain menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip McMartens, kemarin 4 pekerja BTS di Ogbak, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, mengalami penyerangan hingga 4 orang disandera. Perintah siaga tempur, Panglima TNI bikin separatis teroris Papua panik. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memutuskan meningkatkan status operasi militer di wilayah Enduga, Papua menjadi siaga tempur. Keputusan diambil setelah seorang anggota TNI gugur akibat diserang kelompok separatis teroris KST pimpinan Egyanus Kogoya.
Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Laksamana Muda Lekda Julius Wijojono mengatakan kelompok Egyanus Kogoya mulai terdesak setelah peningkatan status operasi menjadi siaga tempur di wilayah Nduga. Hal itu terlihat dari adanya upaya penyebaran informasi bohong alias hoax dari para teroris KKB. Dengan operasi ini, mereka terdesak, mereka memainkan terus-menerus perang psikologis, membuat hoax, dan menyudutkan Panglima, kata Julius saat berbincang lewat sambungan telepon Kamis 20 April 2023. Jadi intinya mereka ingin jangan sampai Panglima meneruskan operasi siaga tempur. Kalau operasi siaga tempur terus, mereka terdesak, sambungnya. Dalam operasi siaga tempur di wilayah Nduga, pasukan gabungan TNI Polri sudah mulai menyisir dan memisahkan warga lokal Papua dengan kelompok KKB, sehingga pasukan gabungan akan lebih mudah untuk melakukan pertempuran dengan KKB. Karena kita sekarang sudah mulai memisahkan antara penduduk sama gerilyawan atau separatis. Mereka mulai terdesak baik dari dalam maupun dari luar. Mereka mulai menggalang opini agar operasi tidak diteruskan. Jadi mereka terjepit, bebernya.